Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Indah Septiani, NPM 1910333102 dari Prodi Pendidikan IPA. Untuk kali ini saya akan memaparkan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran PJBL terhadap hasil belajar siswa pada tema ginjalku. Oke, kita akan memasuki bab 1, yaitu pendahuluan, di mana yang menjadi latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem pendidikan yang berubah. Perubahan dari sistem pendidikan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Pendidikan di era abad 21 ini sangat membutuhkan pembelajaran yang berorientasi pada masalah, proyek, penyelidikan, penemuan, dan penciptaan menurut HAMKA pada tahun 2018. Berdasarkan observasi didapatkan bahwa pembelajaran IPA di SMP Negeri 2 Secang masih menggunakan pembelajaran secara konvensional, yang mana partisipasi dan keaktifan siswa dalam belajar masih kurang optimal. Siswa lebih dominan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru, sehingga banyak siswa yang kurang semangat dalam belajar. Seharusnya peran siswa harus diterapkan secara langsung agar menjadi lebih aktif dan terampil dalam mempelajari materi. Maka dari itu, perlu penerapan model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk aktif dan kreatif dalam mengaplikasikan materi IPA. Salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Kemudian materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem ekskresi pada manusia, di mana dalam materi ini diharapkan guru mampu menyampaikan pembelajaran dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan siswa dalam belajar. Sistem ekskresi adalah pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Pada manusia, sisa metabolisme tersebut terakumulasi sebagai urin, keringat, dan air mata, menurut Sodikin pada tahun 2022. Oleh karena itu, untuk menciptakan suasana belajar yang kreatif dan menyenangkan bagi siswa, maka perlu dibuat proyek pembelajaran dengan materi sistem ekskresi pada manusia. Dari beberapa penelitian, terbukti bahwa model pembelajaran berbasis proyek PJBL terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa, namun penelitian ini masih perlu dilakukan agar terus-menerus, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh penggunaan model pembelajaran PJBL terhadap hasil belajar IPA siswa SMP pada tema ginjalku. Selanjutnya, untuk identifikasi masalahnya, yang pertama, model pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru masih bersifat konvensional, sehingga keaktifan siswa masih kurang optimal. Kedua, guru dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa terlalu banyak konsep sederhana, mendengarkan dan mencatat, sehingga siswa merasa cepat bosan. Kemudian yang ketiga, siswa belum mampu menerapkan konsep yang kompleks, memecahkan masalah, dan juga berpikir kritis. Selanjutnya, rumusan masalahnya sendiri, yaitu berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh model pembelajaran PJBL terhadap hasil belajar IPA siswa SMP pada tema ginjalku. Selanjutnya ada tujuannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran PJBL terhadap hasil belajar IPA siswa SMP pada tema ginjalku. Untuk manfaatnya sendiri ada pada institusi pendidikan, kemudian bagi guru, selanjutnya ada bagi siswa, dan juga bagi peneliti selanjutnya. Kita memasuki bab 2, yaitu kajian pustaka. Untuk kajian teorinya sendiri itu yang pertama ada belajar, kemudian model pembelajaran yaitu digunakan model pembelajaran PJBL, kemudian menggunakan mind mapping, yang selanjutnya dihasilkan hasil belajar siswa. Selanjutnya penelitian yang relevan, yang pertama itu ada Laila pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Proyek PJBL terhadap keterampilan proses sains peserta didik kelas 7 MTS swasta Matlaul Anwar
Gisting Kabupaten Tanggambus. Hasil penelitian diperoleh perbedaan yang signifikan pada nilai rata-rata post-test keterampilan sains, yaitu kelas kontrol mendapat nilai rata-rata sebesar 54,46 dan juga 70,31 diperoleh kelas eksperimen. Kemudian menurut Inisti Adelia Ruhama dan juga Erwin pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping terhadap hasil belajar IPA siswa sekolah dasar di masa pandemi COVID-19, hasil penelitian tersebut yaitu sebelum menggunakan model pembelajaran mind mapping diperoleh 43,75% siswa dengan nilai rendah, namun setelah menggunakan model mind mapping, hanya 2 dari 32 siswa atau 6,25% yang masih mendapat nilai rendah di bawah KKM. Selanjutnya untuk kerangka berpikir, materi ekskresi tersebut kemudian ditentukan menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunakan kelas 8, kemudian dilakukan tes hasil belajar yang selanjutnya dihasilkan hasil belajar siswa. Kemudian lanjut ke bab 3 yaitu metode penelitian. Metodenya sendiri penelitian kuantitatif dengan metode mind mapping. Kemudian populasi dan sampel. Populasinya siswa SMPN 2 Secang kelas 8, kemudian sampelnya cluster random sampling. Kemudian teknik pengumpulan datanya ini menggunakan tes yang berupa evaluasi dan tes akhir berupa post-test, kemudian lembar observasi dan juga angket. Untuk teknik analisis data ini menggunakan dengan uji hipotesis menggunakan uji T. Data yang diperoleh diulas dengan mencari rata-rata hasil belajar dan standar deviasi. Sebelum uji T, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Sekian pemaparan dari proposal seminar saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.